Iya dan yang lainnya sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dibersamai dengan Ustadz Amrullah Akadinta di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga antum sehat-sehat dan semua teman-teman para pemirsa Radio Muslim juga demikian. Semoga Allah berikan keteguhan, berikan keistiqomahan, taufik untuk senantiasa berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi sebaik-baik kebaikan atau sebaik-baik bekal bagi seorang muslim yang di dunia ini. Maka mudah-mudahan Allah berikan juga keistiqomahan dan husnul khotimah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, terima kasih untuk waktunya di tengah-tengah kita Ustadz di program acara Ngopi, dan kepada pemirsa maupun sobat pendengar sekalian, bisa untuk bergabung bersama kami di sini untuk beratensi nanti insya Allah di sesi yang kedua, yakni setelah sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor 0852 9334 8887 dan kami tunggu pertanyaan dari Sobat Muslim sekalian. Dan langsung saja mari kita simak bersama-sama materi dari Ustadz Amrullah Akadinta. Dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, dan kita masih pada pembahasan hadis yang ke-36. Hadis yang berisi ajaran atau ucapan yang diucapkan Nabi SAW berupa doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Dari sahabat Syakal bin Humaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, alimni ta'awudzan ata'awadzu bihi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ta'awudz yang aku berta'awudz dengan kalimat tersebut. Satu ucapan perlindungan yang aku bisa meminta kepada Allah untuk melindungi diriku dari hal tersebut. Qala fa akhadha bikaffi. Maka beliau mengambil tanganku. Faqala qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, yakni farjahu. Katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan penglihatanku, dari kejelekan lisanku, dari kejelekan hatiku, dan dari kejelekan maniku, yakni kemaluanku. Maka ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Syakal bin Humaid, berisi perlindungan kepada Allah dari kejelekan anggota-anggota tubuh kita yang dengannya sangat berpengaruh kepada hati kita sebenarnya. Kejelekan pendengaran kita, dari pendengaran kita tahu apa yang kita dengar itu akan masuk kepada hati kita. Mendengar yang baik-baik akan menyebabkan baiknya hati, mendengar yang jelek-jelek akan menyebabkan jeleknya hati. Wa min syarri basari, dari kejelekan yang kita lihat. Sama. Apa yang kita lihat, kalau yang baik-baik akan menyebabkan baiknya hati kita. Yang kita lihat yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, akan menyebabkan kotor juga hati kita. Wa min syarri lisani, dan dari jeleknya lisanku. Sama. Lisan juga kalau kita bicara yang baik-baik, ini akan kembali kebaikannya pada kita, pada hati kita. Kalau lisan kita bicara yang jelek-jelek, akan kembali kejelekannya pada hati kita. Ini sudah kita bahas 3 poin ini. Kemudian wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku. Ya, jadi semuanya minta perlindungan dari kejelekan yang masuk, dan hatinya juga jangan sampai jelek. Kalaupun ada yang jelek yang masuk, maka ya Allah, jadikan itu keluar dari hatiku. Jangan sampai dia masuk ke dalam hatiku, bercokol dalam hatiku, baik berupa syahwat maupun syubhat. Ya, karena ini kejelekan hati ini sangat buruk, berpengaruh pada keburukan lisan dan anggota badan. Maka memperbaiki hati, membersihkan hati ini kepentingan yang terbesar. Dan mesti terus-menerus, ya, terus-menerus seorang itu memperbaiki dan membersihkan hatinya. Karena godaan dan hal-hal yang mengotori hatinya itu juga datang terus-menerus. Apalagi di zaman sekarang, ya, zaman yang kita saksikan banyak sekali fitnah dan mudah sekali orang melakukan kemaksiatan. Dengan hanya membuka HP-nya, orang bisa melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan, membeli, mencoba berbagai macam model kemaksiatan yang ada. Na'udzubillah. Ya, semoga kita terlindung dari hal-hal tersebut. Kemudian dan minta perlindungan pada Allah dari jeleknya hati, ini sebab utama baiknya hati. Antara sebabnya adalah minta perlindungan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis ini. Wa min syarri qalbi, ya, minta perlindungan pada Allah dari jeleknya hati. Dan seseorang ini ketika dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul menyadari bahwa dia ini hamba Allah. Dia ini hamba Allah Subhanahu wa taala, dia ini ingin dapat perlindungan dari Allah, dia itu lemah. Dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang betul-betul merasakan bahwa dia hamba Allah dengan segala kelemahannya, maka dia meminta kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah, maka dia berdoa kepada Allah. Inilah yang akan menyebabkan perlindungan dan turunnya pertolongan Allah yang besar. Ketika seseorang betul-betul merasa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada syaitan, kepada iblis yang menggoda Adam, yang bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya, kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, kata Allah. Ini hamba-hambaku yang betul-betul sadar bahwa dia hamba Allah, sehingga dia minta sama Allah, bertawakal kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dia semua ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hamba-hambaku itu laisa laka alaihim sultanun. Enggak ada bagi engkau kemampuan untuk bisa menggodanya. Engkau enggak bisa menggoda hamba-hambaku. Yang betul-betul tadi ya. Hamba-hamba yang khusus ini ya. Bukan hamba-hamba yang umum. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai tempat bertawakal. Bagaimana seorang menjadi hamba yang khusus seperti ini? Ketika dia betul-betul tunduk kepada Allah. Dia doa. Maka doa termasuk di antara asbab, di antara sebab hati seseorang bisa menjadi baik, pendengaran dan lisannya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis selanjutnya, wa min syarri mani, dan dari kejelekan maniku. Kejelekan maniku ada beberapa tafsiran para ulama. Yang pertama ini farjahu, kejelekan farjinya. Jadi berzina, jangan sampai dia berzina dengan dengan kemaluannya. Ya, jangan sampai dia berzina. Ada juga yang mengatakan keturunan. Ya, kita tahu dari terpancarnya air mani tersebut maka terhasillah keturunan.
maka dari kejelekan keturunan-keturunanku, anak-anakku. Dan ini juga di antara kebaikan besar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita menjadi anak-anak yang baik, yang soleh-solehah. Allah mengajarkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan karunia kepada kami, pasangan kami, keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami, dan jadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga mengajarkan, menceritakan doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kemudian akhirnya Allah pun mengabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya alaihi salam, putranya Nabi Zakaria. Maka begitulah, ya, kita minta kepada Allah keturunan yang baik dan meminta perlindungan dari keturunan yang buruk. Tafsiran yang ketiga, al-mani di sini ada yang mengatakan al-maut, dari jeleknya kematianku, dari su'ul khatimah. Ya, dari su'ul khatimah. Namun Allahu alam, yang satu dan kedua lebih zahir, lebih pas, yaitu jangan sampai seseorang itu terjatuh dalam perbuatan zina, sebagaimana jangan sampai seseorang itu juga mendapatkan anak keturunan yang buruk, walaupun bisa juga kalau dimaknakan agar seseorang husnul khatimah. Ya, jangan sampai mendapatkan akhir kematian yang jelek. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanulahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yakni antara kumis dan jenggot. Ada apa? Ada mulut, lisan. Wa ma baina rijlaihi, yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan. Siapa yang jaga lisan dan kemaluannya, adman lahu jannah. Aku jamin bagi dia surga, Masya Allah. Siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, dijamin Nabi SAW surga. Berkata pula Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, al-ainani zinahuman nadhar, wal udhunani zinahuman istima, wal lisanu zinahul kalam, wal yadu zinahal batash, wal rajulu zinahal khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna, wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuh. Mata itu bisa berzina dengan melihat yang diharamkan. Wal udhunani zinahumal istima. Telinga itu juga bisa berzina dengan mendengar yang diharamkan. Jadi itu seperti zinanya telinga. Al-lisanu zinahul kalam. Mulut zinanya dengan kalam. Berzinanya dengan kalam, ucapan yang batil tentunya. Wal yad zinahumal batash. Tangan zinanya dengan melakukan dengan tangan sesuatu yang dilarang. Mungkin mukul yang dilarang dan lainnya. Wa rajulu zinahal khuta. Dan rajul dan warijlu zinaha khuta. Dan kaki itu zinanya dengan berjalan, melangkah kepada tempat-tempat yang tidak benar. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati itu condong dan kemudian berangan-angan, ya. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Maka kemaluan membenarkan atau mendustakan itu semuanya. Artinya kemaluan itu kalau dia zina-zina yang semuanya ini akan lihat nanti kemaluannya berzina, maka itulah zina yang besar, yang sesungguhnya. Kalau kemaluannya tidak, maka ya dia dosa dengan dosa-dosa amalan-amalan matanya atau tapi tidak masuk dalam dosa besar yang membuat dia terjerumus ke dalam keburukan yang besar, yaitu zina dengan kemaluan. Ya. Maka ini doa yang diajarkan Nabi SAW, hendaklah kita ambil pelajaran dan kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri maniyi, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan lisanku, pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan kejelekan maniku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa dijawab kita jawab, yang tidak bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi.
masih kami persilakan kepada para pendengar maupun pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan sebelum kita memasuki sesi materi, mari kita simak pembacaan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Salam sapa sahabatku, salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali di ruang dengar Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi ngobrol perkara Islam pada kesempatan pagi hari ini. Masih kami nantikan pertanyaan dari sobat muslim sekalian yang ingin menanyakan pertanyaan seputar agama Islam ke nomor 0852 9334 8887 dan masih kami tunggu ya sobat muslim untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor berikut. Dan ini ada pertanyaan pertama yang masuk Ustadz, izin kami bacakan Ustadz. Ustadz, apakah maksud dari batasan memandang itu 3 kali saja dan setelahnya berdosa Ustadz? Allah Ta'ala alam. Kalau 3 kali ini kami belum mengetahuinya. Memang ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ya Ali, la tutbi an-nadarah nadarah. Aina lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama milik Anda, ini halal. Pandangan berikutnya tidak. Ini berdosa. Jadi, yang ada 1 kali, jadi ketika kita misalnya melihat sosok wanita cantik begitu ya. Kemudian, ya sudah jangan lihat lagi. Ya pandang pertama ngelihat cantik ya gimana nggak bisa ini ya. Setelah itu jangan lagi untuk melihat-lihatnya. Yang ada hadis yang seperti itu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Adapun 3 kali Allahu alam kami tidak jadi boleh lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali setelah itu enggak. Tapi bahkan 1 kali saja setelah itu tidak. Allahu alam bissawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Ustadz. Ustadz, bagaimana umat Islam memperlakukan bulan Safar Ustadz? Apakah ada amalan khusus atau ritual tertentu di bulan Safar nanti Ustadz? Tidak ada amalan khusus di bulan Safar, sebagaimana tidak ada keyakinan tentang jeleknya bulan Safar. Ini keyakinan jahiliyah. Kalau kita sekarang mungkin bulan Muharram ya, orang-orang di sekitar kita sekarang ini banyak menganggap bulan Muharram, bulan Syuro ini sebagai bulan yang tidak bagus untuk melakukan pernikahan ini dan itu. Orang Arab jahiliyah itu bulan Safar ya, mereka di bulan Safar mereka menganggap bulan yang sial ya. Dan ini tidak ada, tidak di Muharram, tidak di bulan Safar, tidak di bulan Rajab, tidak di bulan Syaban, tidak di bulan yang lain ya. Semua bulan adalah kebaikan jika kita mengisinya dengan kebaikan. Jadi jelek hari-hari waktu-waktu jika kita mengisinya dengan kejelekan, dengan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustadz pada pagi hari ini. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana anak muda dapat memahami agama pada era yang sekarang Ustadz, di mana kecanggihan teknologi sangat mempengaruhi anak muda di zaman sekarang Ustadz? Ya, memang di antara perkara penting adalah sikap muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah ini menyebabkan seseorang ketika mau dia dalam keadaan ramai-ramai, mau dia dalam keadaan sendiri, dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya perasaan merasa diawasi oleh Allah ini membuat seseorang itu ketika ramai-ramai ya mungkin jadi wali Allah begitu ya. Ketika sendiri jadi wali syaitan ya. Sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecanggihan teknologi informasi. Ya, jadi sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah ini perlu betul-betul ditumbuhkan ya. Bagaimana cara menumbuhkannya ya dengan diantaranya dengan doa yang tadi kita diajarkan Nabi SAW, berlindung kepada Allah dari penglihatan dari pandangan yang jelek, dari pendengaran yang jelek, dari lisan yang jelek, dari hati yang jelek ya. Kemudian kita banyak-banyak memang belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, belajar mengenal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari situ akan tumbuh rasa muraqabatullah. Kemudian beramal soleh itu sendiri. Ya, kemudian membaca Quran dan mentadaburinya. Ini diantara seseorang yang menyebabkan seseorang itu bisa
mendapatkan kebaikan di era informasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Yang sebenarnya semuanya memiliki manfaat yang besar. Ya, mungkin dulu kita hanya bisa mendengarkan kajian dulu banget begitu ya. Hanya bisa mendengarkan kajian seorang syekh, seorang ulama kalau kita datang ke sana. Sehingga orang-orang dulu ingin belajar sama ulama ya datang ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Ya mereka belajar. Setelah itu ada kaset, hanya kaset bisa kita dengarkan. Setelah itu sekarang kita Masya Allah, mau lihat videonya, mau lihat prakteknya, mau lihat apanya bisa. Ya, maka ini penting sekali, sebenarnya manfaat yang besar sekali. Namun tentunya tanpa diiringi rasa muraqabatullah maka akan membuat seseorang justru bisa terjerumus dalam keburukan-keburukan di dunia maya. Ya, maka sikap itu mesti betul-betul ditanamkan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan kepada pendengar maupun pemirsa. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulannya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik, meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan kita di dunia dan akhirat adalah sebuah perkara penting. Kita harus senantiasa demikian dan itu bagian dari ibadah. Allah senang kita minta sama Allah karena apa namanya, ketika kita berdoa kepada Allah, kita yakin kita punya Rob yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Maka Allah senang dengan hal tersebut. Maka banyaklah minta kepada Allah, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mudah-mudahan Allah menjaga segala kegiatan kita, diri kita, hati kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih atas waktunya dan juga materi ilmu yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Amin. Dan terima kasih kepada para pemirsa dan pendengar pada program Ngobrol Perkara Islam pada Rabu pagi hari ini. Semoga insya Allah kita bisa berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Dan kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebatkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.